Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah tadi saya jelaskan tentang prinsip-prinsip EDM dan pengisiannya serta perhitungan scoringnya, mari kita lihat sekarang lampirannya, ya, instrumennya itu seperti apa. Tadi dikatakan ada 5 bagian, bagian A, B, bagian C, D, dan E. Kita lihat bagian per bagian. Kita bahas terlebih dahulu satu bagian per bagian, yaitu bagian A tentang aspek kedisiplinan warga madrasah. Mari kita lihat indikator yang pertama, yaitu A1. Itu adalah apakah semua guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan berdasarkan kurikulum nasional. Nah, di sini indikator pencapaiannya ini dibedakan menjadi 4 tingkatan. Jadi tingkat 4 yaitu yang terbaik, yang amat baik, itu dicirikan indikatornya dengan selama 2 semester terakhir 90-100% guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah. Berarti kalau 90-100%, kalau ada yang tidak hadir, maka harus ada alasan yang jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit atau melahirkan atau naik haji dan lain sebagainya, maka masih memungkinkan untuk memperoleh skor 4. Kemudian diberi skor 3 kalau selama 2 semester terakhir ini 90-100% guru hadir, tetapi yang tidak hadir itu tidak ada alasan atas ketidakhadirannya, maka diberikan skor 3 karena itu menurunkan makna dari kedisiplinan guru madrasah. Diberi tingkatan 2 kalau selama 2 semester terakhir ini guru yang hadir antara 70-90, diberi skor tingkat 1 kalau kurang dari 70%. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi saya katakan, pengisian evaluasi diri madrasah ini harus ditunjukkan bukti-bukti fisik. Dalam hal ini, untuk indikator ini harus ada daftar absensi kehadiran guru, harus ada surat keterangan penyebab guru tidak hadir, bukti dari madrasah bahwa terdapat pengganti guru yang berhalangan hadir tersebut, sehingga proses pembelajarannya tidak terganggu. Nah, di kotak yang lain, ini tim penjaminan mutu harus mengisi ringkasan atas deskripsi temuan-temuan terhadap ketidakhadiran guru madrasah. Setelah itu baru mengisikan levelnya 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita lihat apa itu pada indikator berikutnya, yaitu A2. Yaitu menilai apakah guru madrasah mengajar di kelas sesuai jadwal mata pelajaran yang ditetapkan. Ini juga ciri dari kedisiplinan guru madrasah. Prinsip pengisiannya sama. Cuma saya ingin menekankan di sini apa yang dikatakan madrasah itu memiliki tingkat 4. Yaitu misalnya selama 2 semester terakhir 95%-100% guru mengajar di kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah. Tidak terdapat guru yang tidak dapat mengajar dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat. Misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat. Ketidakhadiran guru di kelas juga tidak mengganggu proses pembelajaran karena dapat diganti dengan guru lainnya. Kalau mekanismenya berjalan seperti ini, maka madrasah itu dinilai dengan tingkat yang amat baik, yaitu tingkat 4. Tapi kalau selama 2 semester terakhir 95-100% guru hadir di kelas sesuai jadwal, waktu yang ditetapkan, tetapi guru yang tidak hadir ini mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu menurunkan nilai, menurunkan skor, ya, sehingga mendapatkan skor 3. Kalau selama 2 semester terakhir antara 80-90% guru yang hadir di kelas sesuai dengan jadwal, nah itu diberi skor 2, kalau kurang dari 80% diberi skor 1. Prinsipnya sama, bukti-bukti fisiknya juga diperlukan. Untuk kasus ini, bukti fisiknya ada daftar absensi kelas yang ditandatangani oleh guru dan perwakilan siswa. Nah, berikutnya untuk indikator yang A3, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat, yaitu mengukur apakah kepala madrasah melakukan supervisi secara rutin proses pembelajaran terhadap seluruh guru. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bentuk juga kedisiplinan dari warga madrasah yang dalam hal ini yang diukur adalah kepala madrasah.
Dilihat selama 2 semester terakhir ini apakah kepala madrasah pernah melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti, bukan hanya melakukan supervisi saja, tapi dia menindaklanjuti hasil supervisi kepada semua guru. Nah, kalau demikian yang dilakukan oleh kepala madrasah, maka ini dapat skor 4. Tapi kalau selama 2 semester terakhir ini kepala madrasah pernah melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi, tidak ke semua guru, tetapi hanya kepada 90% sampai 100% guru, nah skornya menurun menjadi 3. Tapi kalau hanya 80 sampai 90%, ya skornya 2. Kalau kurang dari 80%, skornya 1. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bukti fisiknya tentu berbeda. Kalau bukti fisik untuk aspek ini harus ada buku hasil supervisi kepala madrasah kepada guru. Dan nggak cukup itu juga, tim penjaminan mutu harus wawancara dengan tim atau dengan para guru. Itulah kira-kira untuk yang aspek ketiga atau indikator yang ketiga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, indikator berikutnya untuk aspek kedisiplinan madrasah ini adalah mengukur apakah semua siswa hadir di madrasah mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan. Mengikuti, ya, ini yang diukur sekarang siswa madrasahnya, ya. Kalau selama 2 semester terakhir ini 95% sampai 100% siswa hadir di madrasah sesuai kalender atau sesuai dengan jadwal. Dan jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit, dibuktikan dengan surat dokter, maka indikator kedisiplinan siswa madrasah itu dinilai amat baik, yaitu dengan tingkat 4. Tapi kalau hanya 95 sampai 100% dan siswa yang tidak hadir itu tidak ada keterangan, itu berarti menurunkan suatu nilai kedisiplinan warga madrasah dan itu diberikan skor 3. Tapi kalau hanya 90 sampai 95% diberi skor 2, apapun alasannya. Kalau kurang dari 90% itu diberi skor 1. Nah, bukti fisiknya Bapak dan sekalian tolong diperhatikan, itu harus ada ditunjukkan buku absensi atau kehadiran siswa, jurnal harian guru piket, atau surat keterangan izin siswa, sehingga bukti-bukti ini nanti bisa digunakan oleh tim penjaminan mutu untuk memberikan skornya 1, 2, 3, atau 4. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat indikator yang kelima dari aspek kedisiplinan warga madrasah, yaitu untuk melihat apakah siswa ini aktif membaca atau meminjam buku yang tersedia dalam perpustakaan. Jadi disiplin nggak warga madrasah ini khususnya adalah siswa untuk aktif membaca. Ya, mutu kedisiplinan ini sangat penting untuk kemajuan madrasah. Nah, ini dilihat dengan apa? Dilihat dengan data apakah dalam 2 semester terakhir ini berapa siswa yang membaca atau meminjam buku yang tersedia di perpustakaan. Kalau 90-100% siswa membaca dan meminjam buku, nah itu artinya bahwa siswa-siswa ini punya budaya disiplin dan dapat skor 4. Tapi kalau hanya antara 80-90% maka diberikan skor 3, kalau 70-80 diberi skor 2, dan kurang dari 70 skor 1. Nah, bukti fisik yang diperlukan Bapak dan Ibu sekalian adalah buku kunjungan perpustakaan, buku peminjaman buku perpustakaan, dan rekapitulasi. Nah, kenapa ini penting Bapak dan Ibu sekalian? Kita tidak ingin hanya melihat apakah madrasah itu punya dan tidak punya perpustakaan. Itu tidak terlalu penting kalau siswanya tidak aktif untuk memanfaatkan perpustakaan. Dan selain daripada itu, gedung perpustakaan ini seringkali bukan dari tanggung jawab dari madrasah. Karena untuk membangun madrasah ini perlu suatu pendanaan. Untuk yang negeri banyak yang dibantu oleh pemerintah, untuk yang swasta oleh yayasan atau oleh orang tua. Tapi yang kita nilai ini adalah habitnya, ya, budayanya. Yang berikutnya adalah untuk aspek kedisiplinan sekolah ini adalah untuk menilai apakah madrasah ini melaksanakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah suatu budaya mutu yang sangat baik, kedisiplinan ini, karena ini sangat besar pengaruhnya terhadap mutu madrasah. Suatu madrasah akan diberikan suatu penilaian yang amat baik jika madrasah ini melaksanakan seluruh penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang meliputi apa saja Bapak Ibu sekalian? Yaitu meliputi kesesuaian penugasan dengan keahliannya. Apalagi dilihat lagi dengan keseimbangan beban kerja.
dilihat lagi keaktifan, dilihat lagi pencapaian prestasi, dan juga yang terakhir diikutsertakan dalam berbagai lomba. Nah, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian nanti dalam lampiran bahwa madrasah itu akan dapat skor 3 kalau madrasah itu hanya melaksanakan 4 dari 5 penilaian, ya. Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi yang saya sebutkan tadi di tingkat 4. Tapi kalau hanya 3 dari 5 maka diberi skor 2, kalau hanya kurang dari 3 diberi skor 1. Nah, ini juga perlu adanya bukti-bukti fisik, yaitu daftar penugasan guru dan tenaga kependidikan dan latar belakang pendidikannya. Daftar beban kerja guru harus juga dilihat. Daftar keaktifan guru juga harus dilihat. Daftar pencapaian prestasi guru juga harus dilihat sebagai bukti nanti apakah betul-betul untuk indikator ini memperoleh skor 1, 2, 3, atau 4. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat indikator berikutnya untuk aspek kedisiplinan warga madrasah, yaitu apakah madrasah secara rutin melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan evaluasi diri terhadap kinerja madrasah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. Ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Budaya ini sangat penting karena madrasah ini adalah milik bersama, ya. Guru harus memiliki suatu kebiasaan kepala sekolah dan warga sekolah yang lain untuk membicarakan apa yang kurang di dalam madrasah tersebut. Madrasah itu akan memperoleh suatu skor 4 apabila dalam satu semester ini mengadakan pertemuan minimum 3 kali. Ya, kalau hanya 2 kali maka ini diberi skor 3. Kalau hanya 1 kali skor 1 dan kurang atau tidak pernah maka diberi skor 1. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, bukti fisiknya gampang sekali karena akan dilihat daftar hadir rapat guru dan tenaga kependidikan, dan bukan hanya itu tetapi resumenya apa hasil pertemuannya itu, dan itulah yang akan dijadikan dasar tim penjaminan mutu untuk memberi skor 1, 2, 3, dan 4. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah 7 indikator yang menggambarkan tentang budaya kedisiplinan warga madrasah. Nah, aspek yang lain seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa evaluasi diri madrasah ini juga menilai tentang aspek pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan. Mari kita lihat butir per butir. Bapak dan Ibu sekalian, butir yang pertama dari bagian B ini adalah melihat apakah kepala madrasah ini aktif mengikuti pelatihan atau kegiatan pengembangan diri dan rangka peningkatan kapasitasnya. Ya, tentu saja kapasitas kepala madrasah. Jadi kita menilai dalam 2 semester terakhir ini bagaimana? Kalau kepala madrasah ini mengikuti kegiatan sejenis pelatihan, workshop, pertemuan dalam rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah minimal 3 kali per tahun, ya, maka kita berikan suatu skor yang amat baik. Tapi kalau hanya 2 kali per tahun, kita beri skor 3. Kalau 1 kali per tahun, kita beri skor 2. Dan kalau tidak pernah mengadakan atau mengikuti, maka kita beri skor 1. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu harus ada bukti fisik yang jelas, ya. Bukti fisik ini harus ditunjukkan dengan adanya undangan pelatihan dan workshop. Nah, ini harus juga hati-hati, tim penjaminan mutu harus melihat workshopnya itu tentang apa. Apakah terkait dengan penjaminan mutu atau tidak. Yang fokus kita adalah tentang penjaminan mutu, ya. Tentang kompetensi kepala madrasah, dan juga dilihat sertifikatnya. Kalau misalnya seperti yang tadi saya jelaskan di atas, maka kalau 3 kali atau lebih beri skor 4 dan selanjutnya. Baik, Bapak dan sekalian, kita lihat untuk yang indikator kedua untuk bagian ini adalah apakah semua aktif mengikuti KKG dan MGMP. Ya, apakah guru ini aktif mengikuti KKG dan MGMP. Itu diukur dengan dalam 2 semester terakhir ini 90% sampai guru secara aktif mengikuti KKG MGMP, dan yang sejenis, ya, seperti baik melalui daring maupun luring, ya, maka
kita akan memberikan skor 4 kalau 90% sampai 100%. Kalau 80 sampai 90% guru aktif mengikuti kegiatan KKG ya dan atau IGMP, maka diberikan skor 3. Tapi kalau 70 sampai 80 diberi skor 2 dan kurang dari 70 diberi skor 1. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian harus ditunjukkan juga daftar absensi kehadiran guru di KKG MGMP ya. Bukti keaktifan guru mengikuti kegiatan ini harus juga dicari buktinya oleh tim penjaminan mutu dan rekapitulasinya. Kemudian nanti diupload untuk bukti bahwa ini memberikan skor 1, 2, 3, atau 4. Indikator berikutnya Bapak dan Ibu sekalian untuk yang bagian B ini adalah apakah guru aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan atau workshop dalam rangka peningkatan kompetensi ya. Nah, ini juga demikian, ukurannya adalah antara 90 sampai 100 mengikuti kegiatan ini, maka diberi 4, kalau 80 sampai 90 diberi 2, 70 sampai 80 diberi 80 sampai 90 diberi 3, kalau 70 sampai 80 diberi 2, kurang dari 70 diberi skor 1. Nah, ini juga harus jelas daftar undangannya sebagai bukti kemudian sertifikatnya dan rekapitulasinya juga harus menjadikan sebagai suatu bukti ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, indikator berikutnya untuk bagian ini adalah apakah kepala tenaga administrasi. Nah, ini harus diukur hanya untuk MTS dan MA. Kenapa demikian? Karena di dalam MI itu tidak ada kepala tenaga administrasi, yang ada adalah tenaga administrasinya saja. Apakah aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan atau workshop dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilannya? Nah, ini kalau madrasah sanawiyah dan aliyah diukur pada kepalanya, tetapi untuk MI adalah pada tenaganya. Ya, diukur lagi kalau di 2 semester terakhir ini mengikuti keterampilannya ini minimal 3 kali, mengikuti kegiatan pelatihan workshop maka dapat skor 4, kalau hanya 2 kali per tahun skor 3, kalau 1 kali per tahun skor 1, dan kalau dalam 2 semester terakhir ini kepala tata usaha tenaga administrasi tidak pernah mengikuti kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi atau tenaga kepegawaiannya untuk yang tingkat MI tidak ikut, maka yang sekolah madrasah ini dapat setingkat scoring 1. Dan ini juga Bapak dan Ibu sekalian harus ditunjukkan juga bukti-bukti fisiknya. Nah, misalnya undangannya, ya, keikutsertaannya, sertifikatnya dan lain sebagainya harus ditunjukkan sebagai bukti bagi tim penjaminan mutu untuk memberikan skor 1, 2, 3 atau 4. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagian yang berikutnya atau indikator yang berikutnya bagian B ini adalah menilai tentang laboran, ya. Apakah aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan atau workshop dalam rangka peningkatan kompetensi, ya. Dan ini pertanyaan ini hanya dikhususkan untuk MTS dan MA, ya. Karena di SD tidak ada laboran. Ini juga diukur sama dalam 2 semester terakhir, apakah laborannya mengikuti kegiatan pelatihan atau tidak. Kalau 3 kali per tahun atau lebih dapat skor 4, kalau hanya 2 kali skor 3, kalau 1 kali skor 1, kemudian kalau tidak pernah maka itu diberikan skor 1. Jadi kalau hanya 1 kali per tahun skor 2, kalau tidak pernah itu diberikan skor 1. Dan ini harus juga dibuktikan dengan bukti-bukti fisik Bapak dan Ibu sekalian, undangan, sertifikat, dan lain sebagainya. Dan indikator berikutnya untuk aspek ini adalah apakah kepala tenaga perpustakaan. Ini juga dikhususkan untuk MTS dan MA, karena di MI tidak ada. Nah, tenaga perpustakaan, yang ada tenaga perpustakaan, ya, aktif mengikuti kegiatan sejenis atau tidak untuk yang MI. Jadi ini sama dengan indikator-indikator yang lain, diukur keikutsertaannya dalam 2 semester terakhir. Apakah 3 kali atau lebih? Kalau iya diberi skor 4, kalau hanya 2 kali diberi skor 3, kalau 1 kali diberi skor 2, kalau tidak memiliki atau tidak pernah mengikuti maka diberi skor 1. Nah, bukti-bukti fisiknya juga demikian. Bapak dan Ibu sekalian harus dilihat undangannya dan juga dilihat keikutsertaan pelatihan ini bentuknya adalah sertifikat.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah tadi yang saya jelaskan untuk bagian B. Nah, bagian berikutnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dalam evaluasi diri madrasah ini kita juga menilai aspek bagaimana madrasah itu mempersiapkan, melaksanakan dan melakukan suatu penilaian proses pembelajaran, ya. Ini kita lihat indikator apa saja yang ada di aspek ini. Yang pertama adalah akan dinilai apakah semua guru ini mengembangkan RPP yang diampunya atau tidak. Ya, tentu RPP yang dimaksud di sini nanti tim penjamin mutu itu harus melihat betul, tidak hanya menyusun tetapi betul-betul kualitas RPP-nya itu bagus dan betul-betul dibuat oleh guru madrasah. Jadi kalau 90% sampai 100% guru ini telah menyusun RPP, mata pelajaran yang diampunya sesuai ketentuan. Nah, bahasa sesuai ketentuan ini adalah dengan kualitas yang baik, maka dia diberikan suatu skor 4. Kalau hanya 80-90%, maka diberikan skor 3. Kalau 70-80% diberikan skor 2. Kalau kurang dari 70% itu diberikan skor 1. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tim penjaminan mutu ini tidak melihat hanya dari aspek ada dan tidaknya RPP, tetapi harus dilihat juga bagaimana kualitas RPP dan apakah betul itu buatan guru itu sendiri. Ya, jadi RPP ini harus dilihat dan juga tim penjamin mutu ini harus wawancara juga sebelum memberikan suatu penilaian 1, 2, 3, atau 4. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita melihat indikator C2, yaitu apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tim penjaminan mutu ini harus nanti memahami betul apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran. Jadi suatu madrasah nanti akan dapat skor 4 kalau lebih dari 90% guru telah menggunakan metode pembelajaran melalui ceramah, ada demonstrasi, ada diskusi, belajar mandiri, simulasi, curah pendapat, studi kasus, seminar, tutorial, deduktif dan induktif. Maka kalau lebih dari 90% guru itu telah melakukan itu, maka madrasah ini memperoleh skor yang amat baik atau skor 4. Tapi kalau hanya 80-90%, maka baru kita berikan skor 3. Tapi kalau 70-79%, kita beri skor 2, dan kurang dari 70, kita beri skor 1. Nah, Bapak dan sekalian jangan lupa, bukti-bukti fisiknya itu karena ini sudah menyangkut masalah metode pembelajaran, maka tim penjaminan mutu ini perlu wawancara ini. Wawancara dan penilaian kepala madrasah. Bagaimana menurut penilaian kepala madrasah dan juga bagaimana hasil wawancara dengan guru, ya. Nah, setelah itu tim penjaminan mutu ini membuat rekapitulasi berapa persen ini guru yang sudah melakukan proses seperti yang tadi dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga menilai apakah guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai karakter siswa dan mata pelajaran. Sama seperti sebelumnya, kita juga mengukur kalau 90-100% guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, maka madrasah itu dinilai amat baik, yaitu skor 4. Tapi kalau hanya 80-90, maka memperoleh skor 3, 70-80 di skor 2, kemudian kalau kurang dari 70 jadi skor 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bukti-bukti fisiknya itu adalah hasil wawancara juga dan penilaian kepala madrasah, hasil wawancara dengan guru, dan juga dibuat suatu rekapitulasi. Jadi kalau tim penjamin mutu ini adalah yakin ada sekian persen, maka baru tim penjaminan mutu nanti bisa menetapkan ini skornya 1, 2, 3, atau 4. Nah, berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk C4 adalah menilai apakah guru menggunakan penilaian otentik dalam penilaian proses pembelajaran. Nah, apa itu penilaian otentik? Nanti tim penjaminan mutu nanti bisa mempelajari, ya. Kalau 90-100% guru melakukan penilaian otentik, yaitu menilai kesiapan siswa, prosesnya, dan hasil belajar secara utuh, sehingga akan menggambarkan kapasitas
gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap, maka kalau sudah 90-100%, maka madrasah itu dinilai amat baik, yaitu dengan skor 4. Tapi kalau baru 80-90%, maka diberi skor 3, kalau 70-80 skor 2, kurang dari 70 adalah skor 1. Nah, kita bisa juga harus melihat bukti fisiknya, Bapak dan Ibu sekalian. Bukti fisik untuk aspek ini harus juga ada bukti pelaksanaan penilaian yang dilakukan setiap guru. Jadi tim penjamin mutu harus melihat buktinya seperti apa, apakah ada atau tidak, ya. Kemudian nggak cukup dengan bukti juga, tapi tim penjamin mutu harus melakukan wawancara dengan para guru untuk menilai ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk indikator berikutnya adalah apakah guru melakukan evaluasi dan penilaian setiap siswa, ya. Ini juga sangat penting. Penilaian itu apa yang dimaksud? Yaitu adalah guru melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, pengamatan, dan juga penugasan. Kalau 90-100% guru melakukan itu suatu hal yang baik. Dan madrasah itu memperoleh skor 4, tapi kalau 80-90 dapat skor 3, kalau 70-80 skor 2, kurang dari 70 skor 1. Nah, ini harus tim penjamin mutu harus melihat daftar nilai ulangan hariannya ada atau tidak, daftar nilai ulangan mingguannya ada atau tidak, catatan guru atas penilaian individu siswa ada atau tidak. Kalau ada dan dinilai itu sudah cukup akurat, nah maka tim penjaminan mutu ini nanti dapat memberikan skor 1, 2, 3, atau 4. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melihat indikator tentang apakah guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan program remedial, pengayaan, dan perbaikan proses pembelajaran. Jadi tidak ada artinya kalau melakukan penilaian tanpa dilakukan tindak lanjut. Jadi kalau 90-100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan program remedial, untuk pengayaan, dan untuk pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai standar penilaian pendidikan, maka itu suatu penilaian yang amat baik untuk madrasah yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau hanya 80-90% guru yang melakukan itu, maka diberikan skor 3, tapi kalau 70-80 diberi skor 2, kurang dari 70 diberi skor 1. Dan ini tim penjaminan mutu harus melihat dokumen fisiknya. Apa yang dilihat? Dokumen perencanaan program remedialnya seperti apa? Pengayaan seperti apa? Pelayanan konseling seperti apa? Dan perbaikan proses pembelajaran dari setiap guru juga harus dilihat. Tidak cukup dengan bukti itu, tim penjaminan mutu harus juga melakukan wawancara kepada para guru ya, dengan teknik-teknik wawancara, sehingga tim penjaminan mutu ini bisa menyimpulkan madrasah ini pada posisi skor 1, 2, 3, atau 4. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk indikator C7 itu adalah apakah madrasah menyelenggarakan kegiatannya, yaitu kegiatan remedial dan atau pengayakan secara rutin atau tidak. Jadi yang kita nilai adalah mereka melakukan suatu pembiasaan melaksanakan secara rutin atau tidak untuk dua kegiatan ini. Jadi kalau madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial dan atau pengayakan secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan dan 95-100% siswa mengikuti, maka madrasah itu diberikan suatu penilaian yang amat baik, yaitu skor 4. Tapi kalau madrasah menyelenggarakan kegiatan tetapi peserta siswanya yang ikut hanya 80-90%, maka diberikan suatu skor 3. Tapi kalau kurang dari 80%, itu diberikan skor 2. Tapi kalau madrasah tidak menyelenggarakan kegiatan remedial atau pengayakan sama sekali, maka akan diberikan skor 1. Ini bukti fisiknya harus juga dikumpulkan oleh tim penjaminan mutu, yaitu harus dilihat jadwal kegiatan remedial dan atau pengayakan. Daftar pesertanya juga harus dicari, benar enggak gitu ya. Daftar pesertanya itu untuk menilai tadi persentase. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah sampai pada bagian C,
Nah, yang bagian D ini, yaitu bagian berikutnya itu adalah kita akan menilai aspek penggunaan materi pembelajaran. Mari kita lihat apa saja indikator-indikatornya yang akan digunakan untuk menilai tentang materinya ini. Yaitu yang pertama, kita akan melihat, madrasah harus melihat apakah buku teks dan bacaan baik yang tercetak maupun yang digital itu tersedia lengkap nggak di madrasah. Ini sangat penting untuk penjaminan mutu madrasah, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau semua buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam bentuk cetakan dan digital tersedia di perpustakaan madrasah, itulah suatu kondisi yang sangat kita harapkan dan kita berikan suatu penilaian yang amat baik. Tapi kalau 90-100% buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam bentuk cetakan dan digital ini hanya tersedia 90-100% saja, maka itu kita berikan nilai scoring 3. Tapi kalau hanya 80-90 kita beri skor 2, kalau kurang dari 80 kita berikan skor 1. Nah, bukti fisiknya harus dikaji oleh tim penjaminan mutu. Caranya apa? Harus dilihat daftar buku teks baik dalam bentuk cetakan maupun digital. Ya, jadi itu harus dikaji, diupload untuk memastikan bahwa itu lengkap atau tidaknya ada di dalam madrasah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat butir berikutnya untuk aspek ini adalah bagaimana dengan alat bantu proses pembelajaran, tersedia untuk semua guru atau tidak. Kalau 90-100% guru menggunakan alat bantu proses pembelajaran yang sesuai, nah itu suatu kondisi ideal yang kita harapkan. Kita berikan suatu penilaian yang amat baik. Tapi kalau hanya 80-90, maka kita berikan suatu penilaian yang skor 3, kalau 70-80 skor 2, kurang dari 70 skor 1. Nah, ini harus ditunjukkan Mbak dan Ibu sekalian melalui apa informasinya, yaitu hasil wawancara dengan guru dan juga daftar alat bantu yang tersedia di madrasah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat lebih lanjut tentang apakah alat peraga ya. Di madrasah ibtidaiyah yang kita lihat alat peraga atau peralatan pendukung praktek laboratorium untuk MTS dan MA tersedia di madrasah atau tidak. Jadi berbeda ini yang kita nilai. Untuk ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah alat peraganya tersedia lengkap atau tidak. Tapi kalau untuk MTS dan MA yang kita lihat ada peralatan yang dibutuhkan laboratorium tersedia lengkap atau tidak. Kalau lengkap kita beri skor 4. Kalau alat peraga yang tersedia hanya yang penting-penting saja, kita beri skor 3 untuk MI. Kalau MTS dan MA peralatan yang tersedia di laboratorium hanya yang penting saja, kita beri skor 3. Tapi kalau madrasah ibtidaiyah alat peraganya sangat terbatas ya. Sedangkan untuk MTS dan MA peralatan yang tersedia di laboratorium sangat terbatas, kita beri skor 2. Tapi kalau tidak tersedia sama sekali, baru kita berikan skor 1. Nah, ini harus ditanya informasi ini oleh tim penjaminan mutu kepada guru. Ya, dan harus juga dilihat daftar alat peraganya dan peralatan pendukung praktek di labnya juga harus dilihat agar supaya tim penjaminan mutu ini nanti bisa memberikan skor yang akurat kepada madrasah. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian juga akan dinilai apakah semua guru menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan atau digital dalam proses pembelajaran. Ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau 100% guru menggunakan buku teks atau buku digital dalam proses pembelajaran maka diberi nilai 4. Ini sangat mutlak, ini harus 100% guru. Tapi kalau hanya 95-100 kurang dari 100% maka baru diberi skor 3. 90-95% diberi skor 2, kurang dari 90% diberi skor 1. Nah, ini harus dilihat daftar buku teks dan digital yang digunakan oleh guru. Ditanya juga gurunya oleh tim penjaminan mutu. Apakah semua memiliki buku teks atau tidak? Ya. Nah, setelah itu dibuat rekap untuk pemberian penilaian 1, 2, atau 3, atau 4. Nah, yang nomor 5 dari aspek ini adalah apakah semua siswa menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan dan atau digital. Jadi kalau tadi gurunya, sekarang adalah siswa. Kita mengharapkan semua siswa memiliki buku teks atau buku digital dalam proses pembelajaran. Itu baru kita nilai bahwa itu amat baik.
Tapi kalau hanya 90% sampai kurang dari 100% itu kita beri skor 3. Kalau 80 sampai 90 skor 2, kurang dari 80 itu skor 1 karena buku ini ada sangat penting buat siswa agar memahami substansi apa yang diajarkan oleh guru. Nah, bukti-bukti fisiknya adalah daftar buku teks yang dimiliki siswa, wawancara guru, dan juga wawancara siswa untuk ditanyakan sebelum memberikan penilaian 1, 2, 3, atau 4. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini bagian terakhir yang akan dilakukan evaluasi diri madrasah, yaitu budaya untuk membuat suatu perencanaan pembiayaan yang baik. Jadi aspek perencanaan pembiayaan. Mari kita lihat satu persatu apa indikator yang akan diukur. Yang pertama adalah apakah madrasah telah menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah dalam IRKAM. Jadi seperti yang diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian, IRKAM ini adalah menjadi salah satu tolak ukur, ya, apakah madrasah telah menyusun, ya, suatu IRKAM dan disahkan oleh kepala madrasah dan ditandatangani oleh pengawas madrasah atau kantor Kemenak Kabupaten Kota. Yang kedua adalah dalam penyusunan IRKAM ini madrasah apakah melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Idealnya iya. Kalau madrasah itu melakukan itu, maka kita memberikan suatu penilaian yang amat baik kepada madrasah tersebut. Tetapi kalau indikatornya ini menunjukkan bahwa IRKAM telah disusun dan disahkan oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah atau kantor Kemenak Kabupaten Kota, tapi dalam penyusunan IRKAM madrasah melibatkan guru dan tenaga kependidikan tetapi tidak melibatkan komite madrasah, itu turun, ya, skornya turun, ya, karena komite madrasah itu adalah bagian yang mewakili orang tua atau masyarakat. Ya, kalau indikatornya menunjukkan bahwa IRKAM ini telah disusun dan disahkan oleh kepala madrasah dan pengawas atau kantor Kemenak, tapi dalam penyusunan IRKAM ini madrasah tidak melibatkan guru, ya, tidak melibatkan tenaga kependidikan dan komite madrasah, maka penilaiannya turun lagi menjadi 2. Dan yang paling rendah adalah kalau IRKAM ini belum disusun atau telah disusun dan disahkan oleh kepala madrasah tapi tidak disahkan oleh pengawas madrasah maupun kantor Kemenak, itu akan dapat skor 1. Nah, bukti-bukti fisiknya Bapak dan Ibu sekalian, ini maka tim penjaminan mutu ini harus melihat nanti IRKAM-nya dan juga harus membuktikan dengan cara wawancara, ya. Tapi harus juga dilihat daftar hadir pertemuan dalam rangka penyusunan IRKAM. Kalau wawancara guru mengatakan, oh kami nggak dilibatkan, itu berarti skornya tidak bisa mencapai 4. Demikian juga wawancara dengan komite madrasah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat untuk indikator kedua dalam aspek ini adalah apakah madrasah menyediakan dana transport yang cukup bagi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan. Ini sangat penting karena penggunaan dana BOS untuk madrasah itu salah satu diantaranya diperbolehkan untuk membiayai dalam rangka peningkatan mutu madrasah, peningkatan mutu guru madrasah. Jadi seyuknya yang harus diutamakan karena ini ada permasalahan adalah biaya transport untuk menuju suatu tempat, maka madrasah itu harus menyediakan dana. Kalau madrasah ini menyediakan dana transportasi yang cukup bagi 90-100% guru dan tenaga pendidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu, maka dapat penilaian yang amat baik. Tapi kalau madrasah ini menyediakan dana transportasinya yang cukup hanya kepada 80-90%, maka skornya turun menjadi 3. Kalau hanya 70-80% akan turun jadi 2, dan kalau kurang dari 70% guru yang diberikan itu skornya 1. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tim penjaminan mutu ini harus melihat laporan penggunaan dana madrasah dan juga wawancara dengan guru dan tenaga kependidikan, ya, untuk bisa memberikan skor 1, 2, 3, atau 4. Bapak dan Ibu sekalian, indikator berikutnya adalah apakah madrasah menyediakan dana untuk pembelian bahan pendukung habis pakai yang cukup bagi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan. Ini juga sangat penting. Kenapa demikian? Karena dana atau
uang atau anggaran untuk pembelian bahan pendukung ini ada betul-betul adalah untuk kemajuan mutu madrasah. Jadi madrasah yang menyediakan dana pembelian bahan pendukung habis pakai yang cukup bagi 90-100% guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan guru, maka madrasah itu akan memperoleh skor yang amat baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hanya 80-90% artinya ada yang dikasih, ada yang tidak, maka itu turun skornya menjadi 3. Kalau hanya 70-80% guru saja yang diberi bantuan dana dalam rangka untuk pembelian bahan pendukung habis pakai, maka itu akan memberi skor 2. Sedangkan kalau kurang dari 70% diberi skor 1. Nah, harapan kita madrasah ini untuk memperhatikan terhadap hal-hal yang diperlukan oleh guru yang akan meningkatkan diri ya dalam rangka mengikuti pelatihan-pelatihan harus didukung dengan baik oleh madrasah dari dana-dana yang ada. Jadi tim penjaminan mutu juga harus melihat laporan penggunaan dananya, harus wawancara juga dengan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian direkap dan setelah itu tim penjaminan mutu dapat memberikan skor 1, 2, 3, atau 4. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, indikator yang keempat untuk bagian ini adalah untuk menilai apakah madrasah ini telah membuat laporan keuangan dan apakah laporan keuangan itu sudah dilaporkan kepada orang tua siswa dan kantor Kemenak Kabupaten Kota atau tidak. Jadi dilihat selama 1 tahun terakhir ini, kalau madrasah telah membuat laporan keuangan, kemudian telah menyampaikan laporan keuangan kepada orang tua siswa melalui komite madrasah dan kantor Kemenak, maka itu dapat skor 4. Tetapi kalau dalam 1 tahun terakhir ini telah membuat laporan keuangan, menyampaikan laporan keuangan kepada orang tua siswa melalui komite sekolah, tapi tidak memberikan kepada kantor Kemenak, itu skornya turun menjadi 3. Tapi kalau misalnya telah membuat laporan keuangan tapi tidak menyampaikan kepada orang tua siswa, tetapi menyerahkan ke kantor Kemenak saja, itu skornya rendah karena orang tua siswa atau komite madrasah ini sangat juga penting untuk diperhatikan. Tapi kalau misalnya selama 1 tahun terakhir madrasah telah membuat laporan keuangan atau tidak ya, dan tidak menyampaikan laporan keuangan kepada orang tua siswa, maka itu adalah skor yang terendah kalau sampai madrasah itu tidak melakukan apa-apa terkait dengan laporan keuangan. Jadi tim penjaminan mutu ini harus melihat juga laporan keuangannya. Bukti penyerahan laporan keuangan kepada kantor Kemenak juga harus dilihat. Jangan hanya katanya kepala sekolah sudah, tapi tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti penyerahan itu kepada komite madrasah atau pada kantor Kemenak, maka itu juga tidak sah. Artinya dianggap oleh tim penjaminan mutu informasi itu tidak akurat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah tadi indikator-indikator yang saya jelaskan dalam rangka untuk menilai diri, jadi untuk melakukan evaluasi diri madrasah dalam rangka untuk peningkatan mutu. Jadi sekali lagi, yang menjadi hal yang sangat penting ini adalah bagaimana tim penjaminan mutu yang terdiri dari berbagai unsur tadi melakukan suatu penilaian berdasarkan data-data dan bukti-bukti atau fakta-fakta yang objektif untuk memberikan suatu penilaian atau evaluasi terhadap madrasah. Sekali lagi, jangan ragu-ragu tim penjaminan mutu ini dalam memberikan suatu penilaian, karena penilaian tim ini akan sangat penting untuk peningkatan mutu madrasah Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian, dapat juga diimplementasikan, dan nanti akan juga dibantu bagaimana mengeksekusinya EDM ini dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.